Halo semuanya, bertemu kembali bersama The Lockdown. Jadi di video kali ini kita akan membawakan sebuah film yang berjudul Sumanto. Benar, memang benar. Film ini sendiri dirilis pada tahun 2004, yang mana mengisahkan tentang kriminal legendaris bernama Sumanto yang doyan mukbang spesiesnya sendiri. Oke, sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya nih kalau teman-teman semua klik dulu tombol subscribe-nya. Dan langsung saja kita mainkan filmnya. Film dibuka dengan diperlihatkannya seorang pria yang bernama Sumanto tengah tertangkap polisi akibat kanibalisme yang dilakoninya. Ia pun kemudian digiring menuju sel tahanan, yang mana hal itu membuat seluruh tahanan di sana memandangnya dengan rasa ketakutan. Diketahui di sini bahwa Sumanto ini tidak pernah merasa bersalah atas apa yang ia lakukan. Ditambah lagi, seluruh tahanan di sana melihat dengan mata kepala mereka sendiri saat Sumanto sedang memakan seekor kecoa. Hal itu pun membuat mereka semakin menjadi takut pada Sumanto. Bahkan salah satu dari mereka sampai ada yang termimpi-mimpi kalau jempolnya tengah dikunyah oleh Sumanto. Keesokan harinya Sumanto kedatangan wartawan yang akan mewawancarai dirinya, yang rencananya ia akan menggali informasi lebih dalam tentang Sumanto. Namun di sini terlihat sekali kalau si wartawan ini sangat ketakutan, karena kala itu semua media memberitakan Sumanto yang selalu membuat para korbannya menjadi makanan. Walau begitu, ia harus mengedepankan profesionalismenya sebagai wartawan. Hingga akhirnya wawancara itu pun dimulai. Mas Suman tidak merasa menyesal? Penyesalan saya, karena aku tidak nutup kuburan itu baik-baik. Di dalam wawancara itu, kita pun dibawa flashback ke masa kecil Sumanto. Kala itu, Sumanto yang masih duduk di bangku sekolah dasar tengah memakan jangkrik milik seorang temannya yang bernama Wario. Sehingga hal itu pun menjadi pemicu pertengkaran di antara mereka. Sampai saat mereka sudah tumbuh besar, pertengkaran mereka itu pun masih terus berlanjut. Ditambah lagi, kini Sumanto telah memiliki pacar yang ternyata pacarnya itu adalah wanita yang disukai Wario sejak lama. Permisi, ayo. Selayaknya sepasang kekasih, Sumanto sangat menikmati masa-masa pacarannya. Berduaan di sawah, membicarakan masa depan sambil ditemani segarnya angin sore. Namun di tengah-tengah kemesraan itu, datanglah Wario yang membawa teman-temannya untuk mengganggu Sumanto yang sedang pacaran. Sehingga hal itu pun memicu perkelahian lagi di antara mereka. Sumanto yang kalah dan babak belur kini menyadari kalau orang lemah akan selalu tertindas dan tidak akan pernah dihargai. Dari pemikiran itu, pergilah Sumanto menuju air terjun di desanya. Di sana ia pun bertapa dengan tujuan mendapatkan kekuatan super agar dirinya tak menjadi orang lemah lagi. Dan benar saja, setelah beberapa hari bertapa, Sumanto pun mendapatkan kekuatan ilmu kebal dari bidadari penunggu air terjun itu. Kemudian kita kembali lagi ke masa sekarang, di mana terlihat si wartawan tadi sekarang ini tengah mewawancarai orang tua dari Sumanto. Dari kesaksian orang tuanya itu, mereka mengatakan kalau Sumanto memang anak yang nakal, suka bolos sekolah, dan kerjanya hanya main saja. Nah, di tengah wawancara itu, kita kembali flashback saat Sumanto sedang berpamitan dengan Rasmini, si pacar Sumanto. Ia mengatakan kepada pacarnya kalau ia akan pergi ke Lampung untuk bekerja sebagai pemburu. Nyong harap lunga. Arep ngapa? Harap kerja. Riwiras. Singkat cerita, kini Sumanto pun sudah berada di Lampung dan berada dalam pekerjaannya. Di sana ia pun diajari oleh seorang temannya untuk memasukkan daging rusa ke dalam tubuhnya, dengan maksud agar jiwa Sumanto ini bisa menyatu dengan rusa untuk bisa membaca gerak-gerik rusa saat memburunya. Namun dikarenakan Sumanto ini punya ilmu kebal, jadinya pisau temannya itu pun menjadi tidak mempan. Akhirnya Sumanto menggunakan jempolnya sendiri untuk memasukkan daging rusa tersebut ke lengannya.
Keesokan malamnya Sumanto diajak temannya untuk mengunjungi warung remang-remang dan mencari hiburan. Di sana Sumanto dirayu oleh salah satu wanita remang-remang untuk melakukan senam malam bersama-sama. Tapi dikarenakan kegiatan itu adalah pantangan buat ilmu kebal Sumanto, jadinya Sumanto hanya diam saja dan membuat si mbak-mbak warung ini kesal sendiri. Aku jadi gregetan deh, Mas. Hindari molimo, maling dan mateni. Sumanto yang pada dasarnya adalah orang yang baik, ia pun rajin mengirimkan uang dan surat kepada orang tuanya. Namun saat ia ingin mengirimkan uang untuk kedua kalinya, Sumanto malah dihadang oleh komplotan preman. Komplotan itu mengetahui kalau Sumanto ini mempunyai ilmu kebal. Hal itu membuat salah satu dari komplotan ini menantang Sumanto untuk adu kebal. Bagaikan kata-kata mutiara kalau hari sial itu tidak ada di kalender, begitupun juga dengan komplotan ini. Ia tak mengira kalau ilmu kebal Sumanto lebih hebat darinya, sehingga ia pun tewas dan membuat teman-temannya lari ketakutan. Selain mempunyai pantangan, Sumanto pun juga memiliki ritual, yaitu setiap makhluk hidup yang tanpa ada niat ataupun tak sengaja ia matikan, Sumanto wajib menghisap jempol kaki serta menjilati kedua bola mata korbannya, agar ia tak kehilangan ilmu kebalnya itu. Kemudian karena ia tak mau ketahuan polisi, akhirnya Sumanto pun membawa jasad preman itu ke kontrakannya, untuk kemudian ia olah menjadi masakan dan dimakan agar jiwa preman itu menyatu dengan jiwa Sumanto. Tak hanya sampai di situ saja, Sumanto pun kemudian mengundang teman-teman pemburunya untuk mukbang masakan yang ia olah semalam. Wah, sungguh baik hati ya Sumanto ini. Enak sekali nih Sumanto, daging apa ini? Kau akan menjadi koki yang terkenal. Hal itu pun membuat wartawan yang mendengar cerita Sumanto ini menjadi mual-mual. Ditambah lagi, Sumanto memakan tokek yang tak sengaja terjatuh di hadapan mereka. Cerita Sumanto pun masih terus berlanjut. Hari demi hari, ia menjadi semakin terobsesi dengan kuliner manusia. Sampai-sampai ia rela menggali kuburan agar ia bisa memasak dan mukbang daging tersebut untuk semakin memperkuat ilmu kebalnya. Singkat cerita lagi, setelah bertahun-tahun merantau di Lampung, Sumanto pun akhirnya memutuskan untuk pulang ke kampungnya di Purbalingga. Hal itu ia lakukan demi menemui kekasihnya si Rasmini. Namun bukannya kemesraan seperti dulu yang ia dapatkan, tetapi ia malah mendapati Rasmini sedang menggendong seorang anak di jalan. Ternyata kini Rasmini sudah menikah dengan Waryo, musuh bebuyutan Sumanto sedari kecil. Kayaknya ke siapa, Ras? Jerene ku arep ngantenin nyong. Ras. Alhasil hal itu pun membuat Sumanto menjadi galau. Hari-harinya pun ia isi dengan kegiatan yang tak bermanfaat seperti bermain togel. Namun karena ia selalu kalah dalam permainan itu, akhirnya Sumanto pun memutuskan untuk menggali kuburan dan mengambil jasadnya dengan tujuan untuk bisa menemaninya tidur di rumahnya. Karena konon kabarnya hal itu Sumanto lakukan agar dirinya bisa memenangkan permainan togel. Tak hanya sampai di situ saja, hari demi hari Sumanto semakin berperilaku aneh. Contohnya saat ia menemukan ular di pinggir sawah. Di sana ia pun langsung memakannya tanpa diolah terlebih dahulu. Sampai akhirnya salah satu tetangganya melihat perilakunya tersebut. Kembali lagi ke masa sekarang, saat Sumanto sudah menjadi tahanan. Ia bercerita kalau kala itu di siang hari ada seorang anak kecil yang tak sengaja menginjak kuburan yang tak ada jasad di dalamnya. Kepolisian menduga bahwa itu adalah perbuatan dari Sumanto, namun tidak dengan si wartawan. Ia merasa kalau perbuatan itu bukanlah ulah dari Sumanto. Wartawan pun terus mewawancari Sumanto dan sekaligus menanyakan apakah dia tahu siapa pelaku penculik jasad itu. Yang mana akhirnya Sumanto pun menjawabnya dengan memberikan satu nama, yaitu Ki Sirat. Ketika sudah merasa mendapatkan jawaban, wartawan itu pun hendak pergi. Namun tiba-tiba saja Sumanto memeluknya. Untungnya di sana banyak polisi yang langsung menolongnya. Beberapa hari kemudian si wartawan pun kembali mewawancarai orang tua dari Sumanto. Yang mana di sana ibu dari Sumanto itu memberikan sebuah cerita.
Kala itu, waktu Sumanto baru pulang dari Lampung, Sumanto meminta motor kepadanya lantaran iri dengan Wario, suami dari mantan pacarnya. Namun karena ia tak memiliki cukup uang, akhirnya ibunya pun menolak permintaan dari Sumanto tersebut. Hal itu membuat Sumanto menjadi emosi. Sampai-sampai ibunya itu hampir saja ia sikat pakai golok. Untung saja ayah Sumanto yang berada di sana langsung menghalanginya dan ibunya pun berhasil terselamatkan. Suman, sing eling Suman, sing eling. Marang kene bendone ramat sekele iki. Biyunge, ayo biyune. Kemudian Sin pun berpindah ke si wartawan yang hendak pulang. Di sana, ia pun tak sengaja bertemu dengan seorang pria yang berkata kalau dirinya kenal dengan seseorang yang bernama Kisirat. Yang mana diketahui di sini kalau Kisirat itu ternyata adalah guru dari Sumanto. Pria itu pun lalu mengajak wartawan ini menuju ke tempat guru Sumanto tersebut. Namun di tengah perjalanannya, pria itu malah memukul si wartawan sampai dirinya tak sadarkan diri. Ternyata pria inilah yang bernama Kisirat. Kisirat sendiri mempunyai misi tersendiri, yang mana misinya itu adalah memakan daging dari 7 gadis agar dirinya bisa kaya raya. Di sana, si wartawan yang sudah tak berdaya ini memutuskan untuk bundir daripada harus menjadi cemilan bagi Kisirat. Namun usahanya itu gagal karena Kisirat dengan sigap menghalanginya. Akhirnya, mau tak mau ia pun mencoba untuk kabur, sampai-sampai dirinya harus terjun dari atas akibat menghindari kejaran dari Kisirat. Beruntung polisi datang di waktu yang tepat, sehingga sang wartawan itu pun bisa terselamatkan. Ia pun juga berterima kasih pada Sumanto karena telah mengungkap dalang yang sesungguhnya, yaitu Kisirat, guru dari Sumanto sendiri. Dan film pun diakhiri dengan mereka berdua yang terlihat tertawa bersama. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan sampai bertemu kembali pada film-film berikutnya.